Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut ke materi yang kedua, masih tentang analisis data untuk kelas 9 ya. Tentang logika if dasar. Di sini di pertemuan pertama kita kemarin bahas tentang if dasar, tentang kelulusan ya, kelulusan dan predikat. Di sini kelulusan dan predikat mengacu kepada satu kolom, yaitu nilai rata-rata. Jadi kelulusan mengacu kepada nilai rata-rata, predikat juga mengacu kepada nilai rata-rata. Nah, sekarang yang kedua adalah ada if and dan if or ya. Di sini ada dua. Saya simulasikan dengan tabel yang sama. Tapi di sini ada dua bagian ya. Jadi kelulusan ini mengacu kepada kolom kelulusan ini mengacu kepada nilai rata-rata pada keterampilan dan nilai rata-rata pada pengetahuan. Untuk if and, kita if and dulu ya. If and dan if or, apa sih bedanya if and dan if or? If and dan if or di sini kalau dan ya, kalimat dan itu berarti misalkan di sini ada kalimatnya, jika nilai rata-rata pengetahuan siswa lebih besar atau sama dengan 70 dan ya, kalau and itu berarti dan nilai rata-rata keterampilan siswa lebih besar atau sama dengan 70, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Kalimat dan ini harus dua-duanya. Jadi rata-rata di pengetahuan dan rata-rata di keterampilan ini harus sama dengan atau lebih besar daripada 70. Kalau salah satu kurang dari 70, baik itu pengetahuan atau keterampilan, salah satunya kurang dari 70, maka di sini kalimatnya tidak lulus ya. Jadi harus kedua-duanya. Harus pengetahuan dan keterampilan ini harus dua-duanya sama dengan 70 atau lebih daripada 70, itu dan. Kalau atau, kalimat atau, kalau atau itu berarti salah satu saja ya. Salah satu saja. Misalkan di sini dirubah kalimatnya menjadi, jika nilai rata-rata pengetahuan siswa lebih besar atau sama dengan 70 atau nilai rata-rata keterampilan. Jadi salah satunya saja. Jika di pengetahuan dan keterampilan ini salah satu saja yang sama dengan atau lebih besar daripada 70, maka nilainya apa? Maka kelulusannya adalah lulus ya. Jadi awalnya kalimat ini tidak ada ya. Awalnya kalimat ini tidak ada. Jadi hanya ada pemberitahuan bahwa KKM kelulusan adalah 70. Cuman ada dua pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apakah KKM ini harus dua-duanya atau harus salah satu? Kalau dua-duanya berarti kita menggunakan if and, kalau salah satu berarti kita menggunakan if or. Ketika kita mendengar kalimatnya kelulusan adalah 70 dan keterangannya bahwa harus kedua-duanya, otomatis kalimatnya menjadi, jika nilai rata-rata pengetahuan siswa lebih besar atau sama dengan 70 dan nilai rata-rata keterampilan siswa lebih besar atau sama dengan 70, maka siswa tersebut dinyatakan lulus ya. Jadi harus dua-duanya ya, seperti itu. Maka kalau harus dua-duanya, kalimatnya rumusnya menjadi seperti ini ya. Saya contohkan di sini, berarti sama dengan if, kemudian jika nilai rata-rata pengetahuan, nah mana rata-rata pengetahuan ini kan H4 ya, H4 ya, berarti jika nilai rata-rata pengetahuan lebih besar atau sama dengan 70, berarti lebih besar atau sama dengan 70 dan
ya. Dan nilai rata-rata keterampilan siswa, mana nilai rata-rata keterampilan? N4 ya, berarti dan N4 lebih besar atau sama dengan 70 kurung tutup. Nah, dan ini disimpan di mana? Jika nilai rata-rata pengetahuan lebih besar atau sama dengan 70 dan, maka di sini disimpannya N, nah gitu kan. Dan nilai rata-rata keterampilan lebih besar atau sama dengan 70, maka kalimatnya menjadi seperti itu, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Bagaimana kalau sebaliknya? Arti daripada sebaliknya berarti sebaliknya dari lebih besar atau sama dengan, berarti kan lebih kecil kan, itu sebaliknya. Jika sebaliknya, maka kalimat yang dimunculkan adalah tidak lulus. Seperti ini kan, if-nya 1 berarti kurung tutupnya 1, seperti itu. Itu kalau dan kita coba di sini, kita pasangkan di sini kelulusan berarti sama dengan if and ya, seperti ini. Jika dinilai rata-rata pengetahuan, klik di sini saja ya, klik di sini di H4, kemudian lebih besar atau sama dengan 70 dan nilai rata-rata keterampilan, klik di sini di nilai rata-rata keterampilan lebih besar atau sama dengan 70, maka siswa tersebut dinyatakan, kita geser dulu, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Bagaimana jika sebaliknya? Nah, sebaliknya berarti tidak lulus. Oke, kemudian kurung tutup dan enter, maka seperti ini. Kemudian kita autocomplete. Nah, ini semuanya tidak lulus pasti ya. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya masih kosong kan, belum ada apa-apa. Otomatis kita isi nilai rata-ratanya. Ini jika mengacu kepada nilai rata-rata. Kalau mengacu kepada jumlah berarti bukan H4 ya, berarti G4 dan M4 kalau mengacu kepada jumlah nilai. Karena kalimatnya di sini jika nilai rata-rata, maka mengacunya ke kolom nilai rata-rata, seperti itu kan. Oke. Berarti rata-ratanya harus diisi dulu, berarti average ya. Mana nilai rata-rata dari IPA sampai SBK ya, kemudian enter. Seperti ini ya. Ini masih tidak lulus. Meskipun di sini 73 lebih daripada 70 kan, 73 lebih daripada 70. Kita coba yang ini autocomplete seperti ini. Di sini ada yang 64, berarti kemungkinan tidak lulus ya. Sekarang kita isi yang nilai keterampilannya, karena di sini kita memakai rumus N, berarti kedua-duanya harus di atas 70 gitu kan. Kalau salah satunya kurang dari 70 maka tidak lulus. Kita coba isi. Blok dari sini, enter. Di sini masih tidak lulus kan? Kenapa? Karena ini nilainya 67. 67,5 ini kurang dari 70 ya. Coba kita autocomplete, klik 2 kali di sini. Nah, otomatis yang ini lulus. Kenapa yang ini lulus? Karena yang ini 76, yang ini 82. Dua-duanya ini, yang ini sama yang ini, dua-duanya ini di atas 70 ya, seperti ini. Contoh yang tidak lulus yang paling atas kita coba. Misalkan nah untuk nama yang pertama IPA-nya dia remedi menjadi nilainya misalkan 78 ya, seperti itu. Kemudian kita enter, maka dia akan lulus. Karena apa? Karena yang ini 73, yang ini 74. Dua-duanya ini melebihi daripada nilai
70, maka dia otomatis lulus ya, seperti itu. Nah, begitulah kalau if and ya. Sekarang kita if or, sebenarnya sama-sama saja ya kalau if or. Kalau if or tinggal berarti rumusnya itu jika berarti tambahin dengan or ya. Jika nilai rata-rata pengetahuan siswa lebih besar atau sama dengan 70 atau di nilai rata-rata keterampilan siswa lebih besar atau sama dengan 70, maka seperti ini, siswa tersebut dinyatakan lulus. Jika sebaliknya, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus ya, seperti itu. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, di sini di if or, meskipun salah satu ada yang kurang dari 70, ini kan hanya salah satu kalau or ya. Ini di keterampilan kurang dari 70, tapi di pengetahuan lebih dari 70, tapi tetap lulus karena ini kalau if or ini kan salah satu saja. Saya coba autocomplete sini, semuanya lulus. Meskipun di sini ada yang nilai 64 di pengetahuan, tapi di keterampilan 71, di mana 71 ini lebih daripada 70. Karena kita menggunakan if or berarti kan hanya salah satu saja, mana yang melebihi daripada 70, maka dia akan menyatakan lulus. Kecuali kalau dua-duanya, misalkan yang ini kita rubah menjadi nilainya misalkan 20, maka menjadi tidak lulus karena dua-duanya ini tidak melebihi daripada 70 atau kurang daripada 70. Jadi perbedaan antara if and dengan if or seperti itu ya. Saya akan coba yang if and kita ganti dengan 52 sama. Yang di if and ini tidak lulus ya. Nama yang pertama di if and tidak lulus, tapi di if or ini lulus. Ya. Karena apa? Karena kalau if or salah satu, kalau if and harus dua-duanya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.